selamat datang nih di Gor Karangsari ya. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sehat Pak? Sehat Lulu. Alhamdulillah sehat ya, senang sekali kita pemirsa ketemu dengan Pak Bambang Mujiarto. Nah, boleh dijelasin nggak Pak tujuan datang ke Gor Karangsari ini apa nih? Kebetulan hari ini ada giat penyebarluasan peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang kewirausahaan dari Provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, sehingga saya berkesempatan untuk singgah di Desa Karangsari ini karena memandang salah satu kecamatan dan juga desa yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Ini ternyata ada di daerah sini. Bagaimana kita melihat aktivitas masyarakat dengan berbagai macam usaha-usaha yang berkembang di sini. Nah, itu merupakan salah satu konsentrasi. Baik, jadi memang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ya, terlebih ini di Desa Karangsari ya, karena sudah ada potensi-potensinya ya Pak ya. Nah, sosialisasi yang akan dilakukan seputar peningkatan ekonomi tersebut ya. Betul. Seputar pelaku usaha yang sudah ada di Desa Karangsari ini. Atau bahkan yang mau merintis. Mau merintis juga ya. Itu perlu adanya dukungan, dorongannya. Karena bagaimanapun juga support untuk masyarakat ini bukan hanya sebatas fasilitasi sarana prasarana ataupun yang lain penunjang, bukan. Tapi bagaimana memberikan edukasi kepada mereka bahwasanya mindset kita ini perlu ada role model. Ya, kita bisa tertinggal dengan ini mungkin setelah COVID ya Pak ya, ini sudah mulai menggeliat lagi nih pelaku usaha baru, tidak hanya yang sudah punya usaha tapi yang baru mau mulai usaha, apalagi anak-anak muda kayaknya patut untuk mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk juga dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon ya Pak ya. Jadi kan kalau kita berbicara kaitan dengan usaha, maka tentu bukan hanya kabupaten saja, tetapi Pemprov dalam hal ini pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwasannya skema ekonomi di provinsi ini berjalan dengan baik dan akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target bisa tercapai. Betul ya. Kan itu. Iya. Ya kita lihat aja nih di sekitaran di sekitaran Gor sini. Ya. Ini banyak sekali pedagang-pedagang. Kemudian ada Orsel, pasar malam. Pasar malam. Hiburan masyarakat, tapi juga membangkitkan ekonomi juga ya Pak ya. Ekonominya lumayan itu daya ungkitnya. Betul. Dari mikro akan berdampak pada makro. Jadi memang dari bawah dulu nanti akan berdampak lebih besar dan juga bisa mengenalkan lebih luas lagi ya daerah khususnya Jawa Barat. Betul. Oke. Baik pemirsa, kita akan hadirkan liputan selengkapnya seputar sosialisasi mengenai Perda nomor 6 tahun 2019 tentang kewirausahaan. Bambang Mujiarto ST selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah bertempat di Gor Karangsari Baru, Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2019 dihadiri oleh sejumlah masyarakat yang juga sebagai pelaku usaha. Sementara tujuan diselenggarakannya sosialisasi Perda tersebut untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang efisien, sehingga mendorong daya saing produk daerah provinsi, membangun lingkungan usaha yang kondusif dan berkelanjutan, serta mengembangkan potensi unggulan daerah agar lebih kompetitif. Jangan kemana-mana pemirsa, Ragam akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Dengan adanya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang kewirausahaan daerah, dapat membangun kolaborasi program kewirausahaan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menumbuh kembangkan kewirausahaan daerah. Sementara dalam kesempatan sosialisasi tersebut, cukup disambut antusias oleh audiens yang juga sebagai pelaku usaha. Mereka pun mengutarakan aspirasinya kepada anggota DPRD Jabar Bambang Mujiarto dalam kegiatan sosialisasi ini. Nanti yang saya hormati Bapak Bambang Mujiarto selaku Dewan DPRD Provinsi Jawa Barat, para Ketua PRT, dan juga Bapak Kubu Desa Karangsari yang sangat saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian saya hormati. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya hanya ingin mengusulkan untuk, karena ini peningkatan produktivitas yang tentunya mempunyai moto hari ini lebih baik dari hari kemarin, intinya seperti itu. Oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa untuk di Kabupaten Cirebon ini bisa diadakan sekolah frontal yang setara dengan SMK. Ini kalau terjadi, salah satu sejarah Desa Karangsari ini masuk dalam nominasi, karena usulan ini bisa diimplementasikan di sana. Itulah sekolah frontal. Kenapa demikian? Karena mengingat dan menimbang pada waktu yang telah lampau, waktu adanya SK Menteri nomor 12 tahun 2005, kemudian sampai dengan 2015 itu terjadi lost generation, Pak. Terjadi besar-besaran karena apa? Karena rotan diekspor. Itu terjadi, para pengusaha pada bangkrut, pada ganti profesi, pengrajin juga pada ganti profesi, Pak. Ada yang jadi tukang beca, ada yang nganggur dan sebagainya. Dan itu panjang sekali, waktu yang tidak sedikit 10 tahun, Pak, sehingga terjadi lost generation. Sehingga dampaknya sekarang jika ada order, Pak, itu sulit mencari tenaga kerja. Nah, oleh karena itu mohon kiranya barangkali bisa diadakan sekolah rotan yang setara dengan SMK. Di BLK juga ada sekolah rotan, Pak, cuma tidak ada peminatnya karena mungkin legal formalnya tidak sama dengan SMK, seperti itu. Jadi ini saya hanya mengusulkan karena banyak sekali terjadi di mana-mana ketika ada order tenaga kerjanya sulit, Pak. Iya, jadi untuk mengambil orderan dari pabrikan itu was-was, sulit untuk mencari tenaga kerja. Itu saja sebenarnya sih yang dapat saya sampaikan. Karena ini dampak daripada SK Menteri nomor 12 yang mempunyai multiplier effect yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat kita. Itulah salah satu kenapa saya mengusulkan untuk adanya sekolah rotan. Mudah-mudahan saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga ini kepada Bapak Dewan. Mudah-mudahan ini sebagai wacana dan ke depan bisa direalisasikan. Demikian, terima kasih kepada Bapak Dewan. Merdeka! 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 Bisa berjalan dengan maksimal. Bahkan sudah mulai terasa sekali kemundurannya. Memang betul sekali bahwasanya perlu ada langkah-langkah untuk pemenahan secara sistematis. Bukan hanya pada konteks sumber daya manusia, tetapi regulasinya pun sangat menentukan sekali nasib rotan ini. Surat edaran Mar'i Pangestu pada waktu itu, saya masih ingat betul, itu 2004 ya. Mar'i Pangestu itu 2004 kalau nggak salah, surat edarannya kalau nggak salah ya, 2004 itu. Kebetulan waktu itu saya melakukan penelitian
di Rotan pada waktu itu. Bukan 2004, wakil presidennya JK waktu itu. Memang akhirnya terpukul mundur untuk Rotan. Karena bahan bakunya ini diekspor. Kita di sini kelimpungan. Padahal Rotan ini pernah menjadi pahlawan devisa pada saat reformasi dan juga krisis ya, sebelum reformasi, krisis ekonomi dunia, bahkan krisis nasional pada waktu itu 97. Justru Rotan penyelamat Indonesia, salah satunya itu dari Rotan. Karena dari dulu Rotan ini transaksinya pakai dolar. Jadi pada kursnya itu naik, jadi orang-orang Tegalwangi dan sekitarnya, bos-bos Rotan akhirnya melejit kami pun dari wong sukses kami. Benar ya? Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian ada regulasi yang membuka keran ekspor pada waktu itu bahan baku keluar, drop. Termasuk juga bahwasanya dalam dunia usaha kepercayaan itu merupakan jaminan. Trust menjadi modal utama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa konsep yang bisa diterapkan. Manakala kita tidak memiliki tenaga untuk menjadi salah satu pengungkit usaha kita, kita bisa menggunakan tenaga orang lain yang biasa kita sebut dengan botol. Singkatnya botol. Berani, optimis tenaga orang lain. Dalam bisnis nggak masalah, dalam usaha boleh. Kalau tidak tidak memiliki uang ataupun modal besar gimana? Bisa saja. Yang penting berani, optimis modal orang lain dengan beberapa perjanjian ataupun kerjasama yang disepakati kedua belah pihak. Jadi botol, bomol, berani optimis modal orang lain. Kemudian bobol, kalau kita tidak memiliki konsep bisnis, tapi ada konsep bisnis yang sudah dijalankan orang lain, kita niru, boleh nggak? Boleh. Boleh saja kita tiru bisnis orang lain. Bukan berarti kita tidak kreatif. Namun jangan sama persis. Berani optimis bisnis orang lain. Nah, ini sebagai dasar motivasi dalam kita berentrepreneuria. Itu ya. Pak Masina, makasih banyak usulannya. Saya kira itu menjadi usulan yang konkret. Jika memang perlu dimasukkan dalam ekstra di sekolah, saya kira itu bagus juga. Dagang bersama anggota DPRD Jabar Bambang Mujiarto ST akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing serta berkualitas menjadi tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019. Dengan produk unggulan yang dimiliki Kabupaten Cirebon, salah satunya kerajinan rotan, membuat Kabupaten Cirebon memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang baik dengan disertai kualitas sumber daya manusia yang memadai, serta adanya regenerasi untuk tetap bisa menjaga produk lokal unggulan Kabupaten Cirebon, yaitu kerajinan rotan. Pak, telah dilaksanakan ya kegiatan sosialisasi Perda nomor 6 ya tahun 2019 DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, kira-kira dari sosialisasi ini gimana nih Pak, dari pendapat Bapak sendiri? Ada harapan dari masyarakat kita sebetulnya bahwasanya taraf hidup mereka perlu ada perbaikan. Ada juga yang mengusulkan bahwasanya persoalan yang dihadapi dari bidang ekonomi, dari
sektor ekonomi. Harus diselesaikan di sumber daya manusia. Betul. Ya. Termasuk juga ada yang mengusulkan kaitan dengan persoalan rotan yang selama ini masih menjadi salah satu penyangga ekonomi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Yang lambat laun ini terkikis karena tidak ada regenerasi yang pasti. Maka diusulkan untuk masuk dalam salah satu sistem kurikulum di sekolah, di dunia pendidikan. Ini merupakan antusiasme dari masyarakat terhadap apa yang tadi saya sampaikan melalui sosialisasi peraturan daerah itu terkait dengan kewirausahaan. Bahwasanya prinsip dasar dari masyarakat Jawa Barat ini mereka memiliki semangat yang sangat tinggi sangat tinggi sekali. Ya. Terutama yang berhubungan dengan bagaimana mereka mendapatkan nilai tambah Betul. bagi Cuan keluarga. ya Pak ya. Cuan. Nambah Nah, cuan. apapun dilakukan dan sangat kreatif dari mulai kerajinannya, dari mulai unit-unit usaha kecil, mikro, sampai dengan yang besarnya pun ada semua. Ya. Bahkan sampai dengan bisnis digital pun dilakukan. Sudah dilakukan ya. Nah ini kekhasan dari Provinsi Jawa Barat, Betul ya. terutama sekali di Kabupaten Cirebon ya. Kita melihat sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Mulai pesat. Investasi sudah masuk, kemudian lokal pun dijamin keberlangsungan mereka dalam berusaha. Keberlanjutannya Termasuk juga saya kira perizinan pun ini harus dimudahkan agar pertumbuhan nilai ekonominya akan lebih cepat. Baik. Ya. Jadi tidak hanya dibantu oleh pemerintah daerah mungkin dengan kemudahan perizinan dan lain sebagainya, tapi ternyata dari sumber daya manusianya juga ya Pak ya. Betul. Sangat amat perlu, dan ini mungkin salah satunya ya sosialisasi mengenai perda tentang kewirausahaan daerah tersebut. Nah Pak, di wilayah Kabupaten Cirebon ini terlebih di Desa Weru juga banyak pengrajin rotan yang ternyata juga sudah sampai bisa ekspor ya Pak ya. Tapi bagaimana caranya untuk mereka yang mungkin baru merintis atau masih stuck di tengah-tengah nih Pak, dari peran pemerintah baik itu dari Provinsi Jawa Barat maupun daerah? Ya, menggalakkan bagaimana ada kenaikan dari tiap status usaha ini menjadi salah satu PR besar. Mengungkit satu poin saja ini harus membutuhkan kos yang dilakukan oleh pemerintah. Namun mindset kita mestinya harus dirubah, bahwa modal itu bukan dari pemerintah saja, tetapi modal dasar kita justru ada di masyarakat kita sendiri. Ini kekuatan terbesar. Bagaimana mereka sudah berkembang, bisa berusaha, baik itu yang masih merintis, kemudian mereka bisa naik kelas usahanya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Hanya fasilitasi mereka saja, support mereka, sehingga mereka memang terjamin apa yang menjadi tujuan dari usahanya. Okay. Jangan dipersulit, justru harus dibuka, dibina. Pembinaan kepada para pelaku-pelaku itulah yang akan meningkatkan taraf usaha mereka. Ya. Okay. Baik Pak, tadi selama kegiatan tersebut Bapak juga berinteraksi dengan masyarakat, para pelaku usaha. Nah, tanggapan mereka akan adanya kegiatan ini seperti apa Pak? Karena memang sangat jarang masyarakat kita memahami akan kerangka regulasi dan juga peraturan-peraturan daerah yang berlaku, maka mereka pun mengharapkan ada upaya yang lebih tinggi lagi kaitan dengan distribusi informasi. Karena informasi kekinian ini sangat penting sekali. Semakin kita mendapatkan informasi cepat, tepat, dan efektif, efisien, maka kita akan lebih maju dibandingkan dengan yang lain. Betul. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita. Justru peraturan-peraturan yang sangat strategis, mereka tidak memahami. Nah ini yang menjadi persoalan kita. Iya, jadi jangan sampai ada kendala komunikasi tersebut, tidak sampainya informasi ya Pak ya, sehingga menghambat masyarakat untuk bertumbuh di sektor ekonomi maupun usaha. Baik Bapak, harapannya nih dari
Bapak Bambang Mujiarto selaku anggota DPRD Jawa Barat untuk masyarakat terlebih pelaku usaha yang ada di Kabupaten Cirebon yang lebih luas lagi Provinsi Jawa Barat. Silakan. Buat masyarakat Kabupaten Cirebon dan juga warga Jawa Barat, tetap optimis, tetap harus berani mengambil resiko apapun untuk kehidupan keluarga kita dan juga daerah kita. Karena saya yakin bahwasanya dengan berani optimis menjadi kunci keberhasilan untuk kita semua. Baik. Saya kira harapan terbesarnya adalah bagaimana kita mendapatkan ataupun memperoleh sebuah semangat ataupun spirit yang tidak dimiliki oleh yang lain. Daerah lain kan harus optimis karena wilayah Cirebon ini punya sangat amat banyak Sangat keunikan banyak. ya. Mbak Lulu, ada yang menyampaikan bahwasanya Jawa Barat diciptakan oleh Tuhan pada saat Tuhan tersenyum. Tersenyum, betul banget ya. Makanya kita juga ikutan senyum-senyum dulu nih ya, sambil nonton ini ya Pak ya. Baik, semoga segala harapan dan juga yang sudah dilakukannya baik itu dari pemerintah daerah dan juga masyarakat nih semoga bisa berkolaborasi sehingga menciptakan wirausaha atau pelaku usaha yang bisa go internasional mungkin lah Pak ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Bambang. Siap, Terima kasih atas Mbak Lulu. waktunya. Sehat selalu. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu ya Pak. Siap. Itu dia ya kegiatan kita di hari ini, sosialisasi mengenai Perda nomor 6 tahun 2019 tentang kewirausahaan daerah bersama Bapak Bambang Mujiarto ST. Untuk itu saya Lulu Jana dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.